Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sahibil liwa'i yawmiddin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Bakrin الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku. Berkata Abu Bakar, maka Rasulullah menjawab, katakanlah Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku zulman katsira, kezaliman yang banyak sekali. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau saja. Faghfirli, ampunilah aku. Maghfiratan min indik, keampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, rahmatilah aku. Innaka antal ghafuru ar-rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaqun alaih. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, pada pekan yang lampau kita belajar bersama hadis tentang doa yang diucapkan di tasyahhudul akhir, yakni perlindungan kepada 4 perkara. Perlindungan kepada fitnah kehidupan, kematian, fitnah Masihud Dajjal, apa lagi? Fitnah apa? Fitnah hidup dan mati. Kemudian fitnah kubur dan fitnah al-Masihud Dajjal. Ini antum harus hafal. Ini doa yang jami', doa yang mengumpulkan semua kebaikan, perlindungan terhadap semua kejelekan. Fitnah kehidupan dunia. Apa itu fitnah kehidupan di dunia? Apa dia? Siapa yang tahu? Maksud daripada fitnah kehidupan di dunia itu apa? Angkat tangannya. Apa maksud daripada fitnah kehidupan dunia? Antum? Fitnah, segala macam fitnah kehidupan dunia, yang intinya dikumpulkan dalam 2 perkara, daripada syubhat dan syahwat. Kemudian fitnah kematian, maksudnya apa? Fitnah ketika sakaratul maut. Fitnah ketika ditanya dalam kubur. Innakum tuftanuna fi quburikum, karena kalian akan diuji dalam kuburan kalian. Fitnah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hari ini kita belajar lagi doa yang baru. Ini juga harus dihafalkan. Doa yang merupakan hasil tuntutan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala tahu salat itu adalah tempat yang paling ideal untuk berdoa. Karena salat adalah merupakan amalan yang paling
mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah doa dalam salat mustajab, diterima, didengarkan. Maka doa yang paling utama adalah doa dalam salat, bukan sesudah salat, bukan selepas salam, tapi di dalam salat. Karena itulah berkata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan aku doa yang aku berdoa dengannya, yang aku jadikan dia sebagai doaku. Aku berdoa dengannya di dalam salatku. Ini menunjukkan kelebihan doa dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya doa ini. Apa isinya? Isinya berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku zulman katsira, kezaliman yang banyak. Ini menunjukkan pengakuan seorang hamba kepada Rabbnya bahwasanya dia selalu berbuat kezaliman. Apa kezaliman tersebut? Baik dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban ataupun mengerjakan larangan-larangan. Subhanallah. Wallahi, demi Allah, alangkah banyaknya kezaliman yang kita perbuat setiap harinya. Meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan, itu kezaliman. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. La ilaha illallah. Setiap hari kita berbuat zalim. Karena itulah berat bagi sahabat ketika turun ayat yang berbunyi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Ayat dalam surat Al-An'am. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini dikhususkan jaminan keamanan yang Allah berikan itu hanyalah kepada orang-orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Berkata para sahabat ketika mendengar ayat ini turun, ya Rasulullah, kulluna yadlim nafsah. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, kami ini semua selalu menzalimi diri kami. Siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami? Ini menunjukkan kepada kita, sahabat tahu bahwasanya pasti setiap hari orang berbuat zalim. Kita itu berbuat zalim. Sehingga mereka menganggap kalaulah makna kezaliman ini sebagaimana yang mereka pahami kezaliman seorang hamba dengan dirinya sendiri, maka mustahillah hamba dapat keselamatan di dunia di akhirat. Maka mereka begitu beratnya mendengar ayat itu turun. Ya Rasulullah, begitu sulitnya bagi kami mengamalkan ayat ini karena setiap hari kami menzalimi diri kami sendiri. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya makna kezaliman di sini adalah kezaliman syirik. Berkata Rasulullah SAW, bukanlah ini yang dimaksudkan. Tidak kekal membaca perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim, sungguhnya syirik adalah merupakan kezaliman yang besar. Jadi ikhwan rahimakumullah, kezaliman itu bertingkat-tingkat. Yang terbesar apa namanya? Syirik. Dan asal kata zulmun, kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah kezaliman. Kezaliman terbesar adalah syirik kepada Allah SWT. Ada kezaliman hamba terhadap dirinya dengan mengerjakan larangan-larangan Allah SWT. Allah larang kita memandang kepada apa-apa yang Allah haramkan, kita pandang. Allah melarang kita mendengar apa-apa yang Allah haramkan, kita dengarkan. Allah melarang kita untuk ghibah, kita berghibah. Allah larang kita untuk menggunjing, kita menggunjing. Allah melarang kita untuk bersuudzon, berprasangka buruk, kita berprasangka buruk. Bahkan kezaliman itu bukan hanya kepada diri kita saja, terkadang melampaui batas kepada orang lain, yang namanya i'tida. Subhanallah, itu pekerjaan kita tiap hari. Maka sangat tepat sekali doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang intinya adalah
pengakuan hamba dengan kekurangannya, kelemahan kita. Manusia ini Allah sifati dengan sifat zalum, jahul. Zaluman jahula. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Adalah manusia zalum. Dua karakter manusia itu karakter tabiat dasar manusia kecuali orang-orang Allah rahmati. Pertama, zaluman. Yang kedua, jahulan. Zalim, jahil. Dan semua perbuatan dosa itu sumbernya daripada dua perkara ini. Kalau bukan karena kezaliman, maka karena kejahilan. Akar semua dosa itu dua. Kalau bukan karena kezaliman, apa namanya yang kedua? Kejahilan. Yang berbahaya adalah kezaliman terhadap orang lain. Melebihi bahaya kezaliman terhadap diri kita sendiri. Karena kezaliman terhadap diri sendiri, Allah SWT akan ampunkan jika kita bertobat daripadanya. Tapi kezaliman dalam bentuk melampaui batas yang diperbuat kepada orang lain, itu tidak Allah SWT ampunkan sampai kita bertahallul, berlepas diri daripada kezaliman tersebut. Jika barang yang kita ambil dengan tidak hak, harus dikembalikan. Jika kehormatannya kita lecehkan, ya, kita harus selesaikan. Minta maaf dengannya dan seterusnya. Kezaliman ini adalah merupakan karakter manusia yang tadi saya sebutkan. Dan kezaliman ini tidak ada pada Allah SWT. Di mana Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi dengan jalan yang mutawatir, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah tidak memiliki sifat kezalim. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kujadikan kezaliman tersebut antara kalian adalah haram. Fala tadzalamu. Maka jangan akan saling menzalimi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Mana lebih berat dosanya, kezaliman atau kejahilan? Yang lebih besar adalah kezaliman. Dosanya iblis, kezaliman, zulmun. Dosanya Adam, kejahilan. Adam tergelincir salah karena kejahilannya. Iblis tergelincir sesat karena kezalimannya. Maka zalim, al-zulmu itu lebih besar daripada al-jahlu. Tetapi manusia memiliki dua karakter tadi, zulman, zaluman, jahula. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam ketika menyebutkan tentang hadis ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah aku menzalimi diriku kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkata beliau, fil hadits i'tiraful 'abdi bi dzambihi min taqsirihi bil wajibat. Hadis ini adalah merupakan pengakuan hamba dengan taksirnya. Dia tidak kerjakan kewajiban-kewajiban dengan sempurna dengan baik. Allahu Akbar. Coba antum masing-masing kita melihat diri kita sendiri, apakah telah sempurna apa-apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan? Salat kita enggak sempurna, zikir kita enggak sempurna, terkadang kita lalai, ya. Enggak sempurna. Taksir. Ibadah kita kurang. Ini merupakan taksir, namanya taksir. Sayyidul istighfar. Antum tahu
ucapan Sayyidul Istighfar? Apa bunyinya? Yang diucapkan setiap hari, pagi ataupun petang. Antum hafal doa Sayyidul Istighfar? Siapa yang hafal? Sayyidul Istighfar yang antum hendaklah berupaya mengamalkannya. Tafadhal yang belakang. Kasih mikrofon ke belakang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Itu Sayyidul Istighfar. Arti sayyid artinya penghulu, pemimpin. Jadi istighfar itu memohon ampunan. Boleh dengan ucapan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Boleh. Tetapi penghulunya istighfar yang tadi dibacakan oleh beliau, yang seharusnya kita berupaya mengamalkannya, dibaca pada waktu pagi dan sore hari, yang dalamnya terkandung al-i'tiraf, pengakuan seorang hamba terhadap dosa-dosanya. Coba antum ulangi sepatah demi sepatah. Kemudian kita terjemahkan. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta khalaqtani. La ilaha illa anta. Engkaulah Rabbku, tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Wa ana 'abduka. Dan engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani wa ana 'abduk. Dan aku ini hambamu. Wa ana 'ala ahdika. Dan aku selalu berupaya untuk menepati janjiku kepadamu. Wa wa'dika mastata'tu. Semampuku. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampuku ya Allah. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejelekan yang kuperbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengaku ya Allah, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, mengaku dengan segala nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dengan dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Sudah? Cukup sampai di situ? Dalam sebagian riwayat warhamni. Fa innaka antal ghafurur rahim. Dan ampunilah aku. Engkaulah sesungguhnya zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Sayyidul Istighfar yang seharusnya tiap hari kita ucapkan pagi dan sore. Intinya kita setiap hari mengaku dengan dosa-dosa kita. Yang bahaya itu orang enggak pernah merasa berdosa, itu yang paling bahaya. Akhirnya menimbulkan sifat ujub, bangga, takabur, merasa ringan, merasa enteng dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya selalu daripada ahlul jannah, ahli surga. Ini bahaya. Maka doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar ini adalah merupakan bagian daripada i'tiraf, pengakuan hamba dengan kezalimannya. Kata beliau, wa fihi min taqsirihi bil wajibat aw irtikabil manhiyat. Kezaliman hamba dengan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tawassulu ila Allah taala bi asma'il husna. Dalam doa ini terdapat juga kandungan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang baik. Di sini dikatakan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Al-ghafuru ar-rahim. Ampuni aku. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata-kata Al-Ghafur Rahim adalah merupakan bagian daripada apa? Asmaul Husna. Dan kita diperintahkan berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Allah perintahkan kita. Di mana Allah berkata, "Walillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik, maka berdoalah dengannya. Untuk meminta kepada Allah SWT hajat kita, maka mulailah dengan mengucapkan nama-nama Allah yang baik, yang terpuji, disesuaikan dengan maqam, dengan apa-apa yang kita butuhkan, yang kita minta kepada Allah SWT. Kalau kita minta ampunan, sebutkan nama Dia Maha Pengampun. Katakan, Ya Ghaffar,
ya Ghaffar, ighfir lana khatayana. Ya Tuhan, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami. Antum minta rezeki, ucapkan ya Razzaq, urzuqna. Antum minta apa lagi? Ya Wahhab, hab lana min ladunka rahmah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama yang mulia. Itu diantara cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak doa Rasulullah SAW dimulai dengan Asmaul Husna. Ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, anta tahkum baina ibadik, sampai akhir hadis. Tayyib. Dalam hadis ini kita lihat doa yang diucapkan dalam hadis ini di ujungnya ditinggalkan atau dibacakan al-asmaul husna innaka antal ghafur rahim, dibaca di ujungnya sebagai penutup doa, muttafaqun alaih. Ucapan wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini adalah merupakan bagian daripada i'tiqad seorang mukmin bahwasanya tidak adalah mengampuni dosanya kecuali Allah SWT semata. Dalam hadis yang sahih Allah menceritakan tentang hambanya. Aznaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa. Kita tiap hari buat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bidzanbi. Tapi dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa dan mampu pula untuk menghukum dirinya dengan dosa tersebut. Waliyadzubillah. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aznaba 'abdi dzanban, hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan, yaghfiru dzunuba wa yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, yang mampu mengampuni dosa, tapi mampu pula untuk menghukumnya dengan dosa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, walaqad ghafartu li 'abdi, aku telah ampunkan bagi hambaku tersebut. Kemudian ternyata dia kembali tergelincir. Kemudian dia bertaubat kembali. Sampai akhirnya yang ketiga Allah SWT katakan dalam hadis tersebut, hendaklah seorang hamba mengerjakan apapun yang dia kehendaki. Artinya selama dia berbuat dosa kemudian bertaubat, tergelincir kembali berbuat dosa bertaubat, seperti itu demikian terus menerus, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya. Jadi ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, daripada hadis ini kita ketahui bahwasanya bukanlah bagian daripada syarat taubat tidak mengulangi kembali dosa. Enggak ada. Bukan syarat taubat tidak mengulangi kembali dosa. Tapi syarat taubat di antaranya apa? Imam Nawawi menyebutkan di antara syarat taubat adalah an-nadam, menyesal dengan perbuatannya. Syarat taubat. Yang kedua, al-iqla' 'anil ma'siyah, berlepas diri pada kemaksiatan tersebut. Taubat daripada zina, tidak berzina. Yang ketiga, al-azmu, azam untuk tidak melakukannya kembali. Ini yang ketiga, syarat taubat. Punya azam, keinginan keras untuk tidak melakukannya kembali. Ini syarat taubat, keinginan keras untuk tidak melakukannya kembali. Bukan syarat taubat itu tidak boleh melakukannya kembali, salah. Tapi azam, karena Allah tahu manusia ini lemah, dia akan tergelincir kembali. Makanya yang disyaratkan adalah keinginan keras, upaya keras untuk tidak kembali melaksanakan dosa-dosa. Kita lihat dalam hadis ini tadi 3 kali hamba
3 kali Allah sebutkan, hamba-Ku berbuat dosa, dia tahu tidak ada Tuhan yang membuat dosa kecuali Aku, maka Aku ampunkan dosanya. Kemudian dia buat dosa kembali. Dia tahu tidak ada Tuhan yang mengampuni dosa kecuali Aku, maka Aku ampuni dosanya. Kemudian hamba-Ku berbuat dosa kembali. Ini menunjukkan tiap kali seorang berdosa dan dia bertobat, Allah terima taubatnya. An-nadam. Jadi syarat taubat tadi ada berapa yang disebutkan? 3 baru. Apa? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, berazam untuk tidak meninggalkannya. Kemudian yang keempat, berupaya menggantikan kejelekan-kejelekan tersebut dengan kebaikan. Kata Allah SWT, apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Banyak-banyak kita ganti kejelekan itu dengan kebaikan. Itu ciri-ciri taubat yang benar. Kemudian yang berikutnya, jikalau berkaitan dengan hak orang, mengembalikan hak orang tersebut. Syarat taubat baru sah. Kalau dalam bentuk harga diri, kehormatan, maka hendaklah dia mohon maaf, minta maaf. Berapa orang itu? 5 ya. Berapa? Berapa yang tercatat? 5. Yang keenam, berkaitan dengan waktu, tobat ini akan diterima sebelum munculnya matahari dari arah barat. Syaratnya, selama masih belum muncul matahari dari arah barat, masih diterima tobatnya. Yang ketujuh, akan diterima tobatnya sebelum ruhnya sampai dikerongkongkan. Di antara ikhwan rahimakumullah, bukti bahwasanya tidaklah syarat tobat itu orang tidak boleh kembali melaksanakannya adalah nama Allah. Nama Allah SWT yang disebut dengan kata-kata At-Tawwab. Apa arti At-Tawwab? Penerima taubat dengan sighah mubalaghah. Makna Tawwab yang selalu menerima taubat hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya hamba itu selalu berbuat salah. Kita ini hamba selalu berbuat salah. Selalu mengulang-ulangi kesalahan. Jangankan kita, ada sahabat Nabi itu yang berkali-kali didera gara-gara minum khamar. Sahabat Nabi itu. Ketahuan, dera. Ketangkap, didera lagi. Sampai-sampai ketika didera berkali-kali, ada yang memakinya atau yang menyumpah serapahnya, menghinanya di depan Rasulullah. Dikatakan oleh salah seorang sahabat, alangkah celakanya orang ini. Tidak ada rasa malunya, berkali-kali dihadapkan di depan Rasulullah gara-gara minum khamar. Dipukul seolah-olah dipukulnya himar. Kemudian berkata Rasulullah SAW, jangan kau celah sahabatmu itu. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Kata Rasulullah, la tasubbuh, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau celah sahabatmu itu, karena sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak sekali kandungan dalam hadis ini. Ya. Di antaranya berkaitan dengan dosa, orang itu berkali-kali dia berbuat dosa. Kemudian, kalaulah orang berbuat dosa, kemudian ditegakkan kepadanya had, maka hapus dosanya. Orang yang minum khamar, kemudian diterapkan kepadanya had, dipukul 40 kali, hapus dosa khamarnya. Dia mencuri, dipotong tangannya, hapus dosa mencurinya. Dia berzina, dirajam, hapus dosa zinahnya. Dia berzina, dipukul 100 kali, hilang dosa zinahnya. Kemudian, dalam hadis ini juga terdapat kandungan bahwasanya pelaku dosa besar tidak membuat dia itu keluar daripada Islam, sebagaimana pandangan kelompok yang sesat seperti Khawarij dan yang lain-lainnya.
Mu'tazilah. Di mana Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu keluar daripada Islam. Di sini kata Rasulullah, jangan kau cela dia, sungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam dirinya masih ada iman, dan dengan minum khamar tersebut dia tidak menjadi kafir. Subhanallah. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang yang minum khamar masih dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan dia punya iman, punya akar iman. Maka nggak boleh kita berlepas diri daripadanya dari segala sisi. Ya, mazhabnya Ahlussunnah, pelaku dosa besar dari golongan orang-orang beriman, mereka itu dalam dirinya terdapat wala wal bara. Dalam dirinya ada hal-hal yang kita harus berlepas diri daripada kejahatannya, kezalimannya, kefasikannya. Tetapi tidak secara utuh, tidak seluruhnya kita berlepas diri padanya. Dalam sisi lain, dengan imannya kita memberikan kepadanya loyalitas. Jadi berkumpul dalam diri seorang pelaku dosa besar wala wal bara. Apa arti wala? Loyal kita kepada dia sebagai seorang mukmin. Kita cintai dia dengan keimanannya, tapi kita benci dia dengan kemaksiatannya. Ahlussunnah mengatakan dalam diri seorang mukmin pelaku dosa besar terdapat wala wal bara. Kita cintai dia dari sisi imannya, kita benci dia dari sisi kemaksiatannya. Adapun orang-orang Khawarij, mereka hanya punya manhaj, kalau enggak wala secara utuh, bara secara utuh. Kalau andai kata tidak kita berikan loyal sepenuhnya, maka berlepas diri sepenuhnya. Ini orang-orang Khawarij. Baik, kembali kepada hadis ini. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik. Ampunan yang datang dari sisimu. Karena keampunan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warhamni, rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafur rahim, sungguhnya engkau adalah maha ghafur, pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang seharusnya kita hafalkan dan kita baca, kita ucapkan. Semoga Allah SWT mengampuni kita. Dalam hadis ini juga terkandung ya, faidah upaya setiap orang muslim untuk mencari ilmu. Bertanya kepada para ulama dalam perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang dibutuhkan. Dan lihatlah di sini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu gunakan peluang ini untuk mencari ilmu. Kata dia, "Alimni." Ajarkan aku. Subhanallah. Doa yang kupakai dalam salatku. Maka selayaknya setiap orang beriman, mereka itu senantiasa berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Karena ilmu itulah sumber kebaikan. Karena wahyu itu seluruhnya adalah merupakan ilmu hakikatnya. Jangan malu mencari ilmu atau segan atau malas. Bertanyalah yang baik-baik. Carilah ilmu yang terbaik. Mintalah kepada para ulama agar mengajarkan kepada kita kebaikan. Dan lihatlah para sahabat, banyak sekali di antara mereka yang kita lihat dalam hadis-hadis selalu bertanya kepada Rasulullah SAW perkara yang mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya. Banyak yang datang kepada Rasulullah minta wasiat. Datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat. Berarti dia minta kebaikan, minta diajarkan kebaikan yang dia gunakan, yang dia amalkan. Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan kau marah. Kemudian dia katakan lagi, "Ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat lain." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan kau marah. Kemudian dia tambah lagi, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat yang lain." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan kau marah. Larangan Rasulullah SAW kepada orang tersebut untuk marah. Tentunya marah yang bukan pada tempatnya. Banyak yang minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan yang masukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku daripada neraka." Banyak sekali.
Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan yang masukkan aku dalam surga, menjauhkan aku dalam neraka. Dan hadis-hadis semisalnya. Maka hendaklah kita seluruhnya ikhwan berlomba-lomba mencari ilmu, mengumpulkan kebaikan. Kita belajar ini ikhwan bukan untuk lewat-lewat gini aja. Ini semuanya untuk kita amalkan. Ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Ini ada hadis ini doa untuk amalkan. Di antara cara menimba ilmu ikhwan rahimakumullah dengan mengamalkannya. Banyak orang yang hilang ilmunya karena tidak diamalkan. Ilmu itu akan menyuruh untuk beramal. Ketika tidak diamalkan, dia akan tinggalkan. Subhanallah. Di antara jalan-jalan menimba ilmu adalah dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu tersebut. Disebutkan oleh para ulama, di antara cara menimba ilmu dengan mengajar. Pertama dengan mengajar. Kalau antum mau ilmu itu melekat, ajarkan. Apa yang antum dapat, pulang ajarkan. Itu caranya. Makanya kebanyakan guru itu lebih menguasai daripada muridnya. Kenapa? Diajarkan. Sebelum diajarkan, dia baca. Murajaah. Antum nanti pulang, ajarkan kepada istri. Ajarkan kepada anak. Akan melekat dia. Jadi yang pertama apa jalannya? Mengajarkan. Yang kedua, mengamalkan. Antum kalau mau lekat hafal Quran, amalkan dia. Baca ketika sholat sunnah. Baca ketika sholat malam. Amalkan. Kalau anda kata kita tinggalkan, dia nggak mau rojaah, nggak kita baca, nggak kita amalkan, hilang dia. Dia tinggalkan kita. Yang ketiga, dengan tasnif, menulis. Dengan menulis akan membuat seorang mapan dalam sisi keilmuannya. Ketika dia telah mampu menulis, mulailah menulis. Dia kumpulkan, dia telatur, kemudian dia saring, dia susun kerangka berpikirnya, dia buat mukaddimah, dia buat isinya, dia buat penutupnya, kenapa dia harus tulis dan seterusnya. Dia lihat buku-buku para ulama, dia kritik, dia kritisi, dia tambahkan, dia kurangi. Ini akan membuat orang menjadi mapan ilmunya. Apa tadi yang pertama? Ajarkan. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, nulis. Subhanallah. Itu cara-caranya. Antum pilih satu daripada ketiganya, antum akan memiliki ilmu. Kalaupun tiga-tiga diamalkan, alhamdulillah, fabiha wa ni'mah. Ini hadis harus sabar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ulang-ulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ulang-ulangi 5 kali, 6 kali sampai hafal. Setelah hafal dibaca. Di mana dibaca? Dalam salat. Di antara faedah hadis ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, wajib bagi seorang guru itu memberikan ilmu yang terbaik bagi muridnya, yang paling bermanfaat bagi muridnya, dengan memberikan kepadanya kaedah-kaedah yang penting dalam ilmu, dasar-dasar hukum. Ya, subhanallah, ini trik dalam mengajar. Hendaklah guru itu memberikan kepada muridnya yang paling bermanfaat, yang paling terbaik bagi dia. Ya, memberikan kepadanya kaedah-kaedah ilmu. Subhanallah. Antum kalau melihat orang alim, yakinlah orang alim itu orang yang menguasai kaedah. Kalau dia tidak memiliki kaedah ilmu, tidak akan mungkin dia menjadi orang alim. Yang tidak memiliki kaidah dalam ilmu, dia tidak akan pernah menjadi orang alim. Kalau terkadang antum berpikir, kenapa aku ngaji bertahun-tahun tapi ilmuku siku capek. Kadang antum berpikir, 7 tahun aku ngaji nih, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tapi kok ngambang ilmu ini ya? Yakinlah karena antum tidak mempelajarinya dengan kaidah-kaidahnya. Coba antum pegang kaidah-kaidah ilmu, subhanallah, itu membuat antum akan bisa menjawab semua pertanyaan.
kaidah dalam beribadah, kaidah dalam perkara dunia, kaidah dalam perkara benda-benda, semuanya ada kaidahnya. Ya. Kaidah dalam perkara dunia hukum asalnya adalah boleh, kecuali yang dilarang. Kaidah semua benda adalah suci kecuali yang nyata kenajisannya. Kaidah dalam ibadah semuanya adalah haram kecuali diperintahkan. Ini penting. Ya, ketika muncul hal-hal yang antum tidak pernah dengarkan, tidak pernah membaca, tinggal kembalikan kepada kaidah. Kaidah yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau anda kata antum ragu-ragu, hilangkan dengan apa keyakinan? Masih ragu-ragu. Antum udah berwudu ini. Ketika sholat maghrib, pas mau isya ragu-ragu, jangan-jangan udah batal. Apa yang dibuat? Hilangkan ragu-ragu. Tadi aku jelas yang pasti tadi aku telah berwudu. Adapun timbulnya hadas, itu ragu-ragu, tinggalkan. Ya, antum ragu-ragu ini 4 atau 5 nih, 4 atau 5. Ambil yang yakin yang sedikit. 4 rakaat berarti dia. 3 atau 4, ambil yang sedikit. Ini 3. Yang pasti 3, yang 4 ragu. Ini semua kaidah dalam beragama, ya. Maka orang yang berhasil menjadi orang besar, orang berilmu adalah orang-orang yang memiliki kaidah. Kalau antum mau memiliki ilmu yang mapan, maka hendaklah harus memiliki tangga-tangga kaidah-kaidah dalam ilmu, tahapan-tahapan dalam mempelajari ilmu. Jadi guru yang terbaik adalah yang memberikan kepada muridnya apa yang paling terbaik bagi murid tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, ada doa-doa lain yang disebutkan dalam beberapa hadis yang juga dianjurkan untuk dibaca dalam salat. Di antaranya dalam hadis Ibnu Mas'ud dari Ibnu Abi Syaibah, di antaranya adalah mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang disebut dengan doa apa kata orang? Sapu jagat. Karena maknanya Masya Allah mengandung semua kebaikan. Di dunia dengan segala kebaikannya, akhirat dengan segala kebaikannya. Dan ini doa yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika tawaf antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Hendaklah seorang ketika tawaf membaca doa ini antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami di dalam dunia kami ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Datangkanlah juga dalam akhirat kami itu kebaikan. Wa qina adzabannar. Pelihara kami daripada azab neraka. Ini doa yang sangat baik diulang-ulang. Dan jangan lupa untuk ulang-ulang. Meminta kepada Allah kebaikan seluruh perkara kebaikan dunia. Seluruh perkara kebaikan akhirat. Berlindung daripada neraka jahanam. Azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini daripada Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah. Ya, Allah SWT ajarkan ini ketika pelaksanaan ibadah haji. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa laysa lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia saja. Maka kata Allah, tidak ada baginya kelak bagian di negeri akhirat. Dan di antara manusia ada yang mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka itulah yang bagi mereka ganjaran pahala apa-apa yang mereka perbuat. Kemudian doa lain adalah yang terdapat dalam riwayat Abu Daud yang Rasulullah SAW pernah juga ucapkan dalam salatnya, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Ini doa selayaknya antum hafalkan juga. Banyak-banyak kita berdoa. Ikhwan, gunakan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Ketika orang menganggap itu orang itu enggak doa, itu habis salat mereka langsung pergi. Katakan kami banyak berdoa. Tapi tempatnya bukan selepas salat. Dalam salat yang berdoa. Apa doa-doanya? Dari Rasulullah. Rabbana atina fid dunya, Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Doa-doa yang tadi semuanya kita baca. Ini di antara doa yang Rasulullah ajarkan adalah mengucapkan Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ya Allah ampunkanlah aku
dengan apa-apa yang telah kuperbuat yang lampau. Subhanallah. Yang lampau kita banyak buat salah, banyak kita buat dosa. Maka mintalah kepada Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lampau. Wa ma akhartu, dan dosa-dosaku yang belakangan ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosaku yang belakangan. Ini kembali minta kepada Allah ampunan dengan dosa-dosa yang silam dan dosa-dosa yang akan datang. Karena memang hidup kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan dosa. Jangan pernah antum minta kepada Allah, ya Allah, hindari aku dari berdosa, mustahil. Kita harus berdosa. Tidak mungkin orang enggak berdosa. Pasti berdosa. Maka itulah seorang hamba hendaklah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja dalam suatu hadis, kalau saja hamba-hamba ini tidak berdosa, kata Rasulullah, Allah akan hilangkan semua hamba ini, digantikan dengan hamba-hamba lain yang mereka berdosa, tapi mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lima qaddamtu, ya Allah, ampunkanlah apa-apa yang telah kuperbuat yang lampau. Wa ma akhartu, apa-apa yang akan kuperbuat yang akan datang. Wa ma asrartu, ya Allah, ampunkanlah apa-apa yang kusembunyikan dari dosaku. Karena dosa ada yang terang-terangan, ada yang kita sembunyikan di hadapan manusia. Subhanallah. Ya. Ada dosa itu yang kita perbuat dengan terang-terangan, kita perbuat di hadapan orang. Ada dosa yang kita sembunyikan dan kita membutuhkan ampunan Allah dalam semua dosa kita, yang lampau, yang akan datang, yang kita sembunyikan, yang orang enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Berapa banyaknya orang-orang yang dia berbuat baik di hadapan orang-orang yang banyak. Ketika dia sendiri dia tinggalkan kebaikan. Dia langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamatal afiyah. Nas'alullah al-afwal afiyah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya, rahmatnya. Berkata seorang penyair dalam syairnya, khalaut ad-dahr yawman. Idza ma khalaut ad-dahr yawman fala taqul khalautu. Jika engkau dalam suatu saat dalam kesendirian, jangan katakan engkau sendiri. Idza ma khalaut ad-dahr yawman fala taqul khalautu. Jangan kau katakan aku sekarang sendiri. Fa inna 'alaika raqibu, sungguhnya besertamu ada orang, ada zat yang terus-menerus memantau. La tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan. Jangan kau pernah Allah lalai walaupun sesaat. Wa anna ma tukhfi 'alaihi yaghibu. Jangan pernah kau menganggap apa-apa yang kau sembunyikan itu hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bermohon kepada Allah ketakwaan. Ketakutan kepada Allah baik dalam terang-terangan maupun dalam keadaan sendirian. Ya. Wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma alantu, dan apa-apa yang aku terangkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kau lebih mengetahuinya daripadaku. Apa yang aku perbuat, yang kau lebih tahu ya Allah tentang dosa-dosa yang aku perbuat, yang terkadang aku tidak tahu, enggak aku anggap itu dosa. Terkadang kita enggak menganggap kita berdosa padahal kita berdosa. Maka kita minta kepada Allah ampunan terhadap apa-apa yang tidak kita ketahui, hanya Allah yang mengetahuinya. Terkadang kita menganggap tidak berbuat dosa padahal kita berdosa. Yang kita kadang-kadang nggak tahu, keceplosan, salah omong, salah bilang, dan seterusnya. Anta a'lamu minni wa ma anta a'lamu minni, antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau lah Allah yang mendahulukan dan engkau yang mengakhirkan. Ini juga hendaklah kita hafalkan. Udah banyak di sini. Kemudian doa lainnya, itu doa yang terakhir tadi, antum bisa antum tahu enggak doa yang terakhir tadi? Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Tahu? Antum mau catat enggak? Enggak mau catat? Enggak mau tahu? Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Antum bisa imla? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu
wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Saya ulangi lagi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, ampunkan bagiku dosa-dosaku yang telah lampau, yang akan datang, apa-apa yang aku sembunyikan, apa-apa yang tampakkan, apa-apa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Dengannya Engkau lah yang mendahulukan, Engkau yang mengakhirkan. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrik, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrik, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk selalu beribadah denganmu dengan yang terbaik. Rawah Abu Dawud. Ini doa yang indah sekali maknanya. Kita ini ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, begitu butuhnya kepada Allah, begitu butuhnya kepada bantuan Allah, taufik daripada Allah, inayah daripada Allah SWT. Karena kita sangat lemah, sangat jahil. Lihatlah isinya. Allahumma a'in, ya Allah bantu aku ala dzikrik, untuk selalu berzikir kepadamu. Kalau Allah enggak bantu kita, lisan kita ini tidak mengeluarkan kata-kata zikir. Yang keluar adalah umpatan, cacian, makian, ghibah, menggunjing, ya, mengadu domba, dan seterusnya. A'inni ala dzikrik, bantu aku, tolong aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrik, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kalau enggak Allah bantu kita, kita tidak akan bersyukur, kita akan menjadi kufur dengan nikmat Allah kepada kita. Maka mintalah kepada Allah agar kita ini dibimbing untuk bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Banyak orang ketika diberikan nikmat menjadi kufur, karena dia mungkin enggak pernah berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT membantu dia untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Wa husni ibadatik, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa baik dalam beribadah kepadamu. Ibadah kita terkadang amburadul, centang perenang. Salat kita enggak baik, dan seterusnya. Ibadah-ibadah kita pas-pas makan, bahkan kurang. Kadang-kadang kita lalai. Salat, hati kita entah kemana, pemikiran kita entah kemana. Zikir yang kita ucapkan terkadang enggak kita resapi, hanya sekedar ucapan lisan saja. Salat kita kadang-kadang enggak benar, rukuknya enggak pas, sujudnya pun demikian. Makanya ikhwan, ketika kita habis salat, apa pertama kali kita ucapkan selepas salam? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seharusnya alhamdulillah yang pertama kali, karena kita telah selesai melaksanakan ibadah. Tetapi kenapa dimulai dengan astaghfirullah? Karena kita enggak tahu ikhwan, bagaimana salat kita yang kita perbuat. Maka kita berlindung kepada Allah, maka kita bermohon kepada Allah ampunan dengan kelalaian kita dalam salat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita selalu lalai. Jarang-jarang sekali khusyuk, jarang-jarang kita bisa menangis. Sekali dua kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyaknya kita lalai. Ketika sholat ingat bisnis yang sedang dibincangkan, ya. Ingat perkara dunia dan seterusnya. Ada berapa doa ini tadi udah? Ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 doa. Dengan yang kemarin ada 5 doa. 5 doa ini semuanya antum hafalkan. Pulang ke rumah catat, hafalkan. Setelah hafal suruh istri mendengar. Ya, setelah itu suruh dihafalkan. Setelah berdua hafal, suruh anak mendengar, suruh anak hafalkan. Dengan itu akan kuatlah itu. Ini doa-doa semua doa-doa nabawiyah, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Banyak orang yang menghafalkan doa-doa yang tak dari mana sumbernya, tapi nggak hafal doa daripada Nabi. Yang kadang-kadang doanya itu nggak ada kandungan makna yang tepat dalamnya. Ya, Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Itu bukan doa nabawiyah. Untuk apa minta doa panjang-panjang umur kali? Nanti ketika telah panjang sekali umur, pikun, dihina orang, dilecehkan orang. Jangan berdoa untuk minta panjang umur, tapi mintalah keberkahan umur. Ya, Allahumma tawwil a'marana, apalagi wasahih ajsadana, dan seterusnya doa-doa ya. Wakhdum lana ma'al jinni minal iman, wakhdum lana minal jinni ma'al iman. Ya Allah, berikanlah kami pembantu khadam dari golongan jin dengan keimanan kami. Ini doa-doa yang enggak ada artinya ini. Berdoalah dengan doa-doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca hadis berikutnya. Hadis satu lagi, hadis Wa'il bin Hujr. Silakan baca satu orang. An Wa'il ibni Hujrin qala Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Wa an Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yusallimu an yaminihi, adalah dia mengucapkan salam ke arah kanannya dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalih, dan ke arah kirinya dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini insyaallah kita akan ulas di kesempatan yang akan datang, dan ini menunjukkan bahwasanya kita telah mempelajari secara garis besar tentang kaifiyat salat Rasulullah. Ya, dari pertama sampai akhir ini adalah merupakan akhir daripada salat yang merupakan kunci penutup salat, yakni ucapan salam. Karena definisi salat adalah suatu ibadah yang lengkap dengan syarat maupun rukunnya, yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah dia salat. Maka ini kunci penutup salat. Insyaallah taala hukum yang berkaitan dengannya akan dibahas secara rinci di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Fadhal. Bagaimana orang yang banyak ilmunya tapi malas untuk mengamalnya, Ustaz? Masya Allah. Apakah itu termasuk orang fasik, Ustaz? Bagaimana dengan orang-orang yang banyak ilmunya tapi malas mengamalkan? Apakah dia termasuk orang fasik? Ikhwani rahimakumullah. Ilmu itu adalah merupakan sarana. Tujuannya adalah amal. Orang-orang yang belajar hendaklah menjadikan di antara sekian tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Adapun orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, ya, maka diibaratkan dalam pepatah Arab apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Enggak ada buahnya pohon tersebut. Enggak ada buah daripada apa yang dia pelajari. Kalaupun kemudian ditanya apakah dia itu dianggap fasik atau berdosa dengan tidak mengamalkan ilmu, kita katakan tergantung dengan apa bentuk ilmu yang dia pelajari. Jika itu suatu kewajiban, kemudian dia tinggalkan, dia tercela. Jika itu suatu perbuatan, yakni larangan yang dia pelajari, kemudian dia larang, kemudian dia perbuat, maka dia tercela. Jika itu suatu anjuran, ilmu berupa anjuran, kemudian dia perbuat, maka dia dapat pahala. Ya, sebagaimana contohnya apa? Kita tahu tentang tahajud.
kita tahu tentang keutamaan salat tahajud, ternyata kita lalai mengamalkannya. Mungkin karena tidur malamnya kita terlampau lambat dan seterusnya, faktor-faktor lainnya, banyak maksiat dan seterusnya. Ya. Maka ini semuanya adalah perkara-perkara yang seorang ketika meninggalkannya tidak tercela agamanya. Tetapi hendaklah setiap orang berupaya untuk menambah iman, menambah imannya, ya. Menambah imannya. Ya. Dan ternyata kalaulah antum nggak sanggup untuk mengamalkan suatu perkara yang antum pelajari, karena berat bagi antum mengamalkannya, cari amalan-amalan lainnya yang bisa antum amalkan. Contohnya antum belajar tentang masalah infak, antum nggak sanggup berinfak. Kenapa? Nggak ada yang antum infakkan. Maka cari amal-amal lain yang antum mampu untuk mengamalkannya. Berpuasa. Kalau anda kata antum berat berpuasa, mungkin ada maknya, ada penyakit atau memang amal tersebut sulit bagi antum mengamalkannya, payah berpuasa. Cari amalan yang lain yang mudah antum kerjakan, memiliki banyak pahala, dan begitulah seterusnya. Yang jelas setiap orang itu Allah berikan baginya banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam. Allah tunjuki dengan Al-Qur'an ini barang siapa yang mengikuti keridhaan Allah subulus salam, jalan-jalan yang mengarahkan dia kepada keselamatan. Dan jangan antum menganggap semua sahabat itu mengerjakan semua kebaikan. Tidak. Hanya 1-2 orang yang mengerjakan semua kebaikan. Ya. Terkadang ikhwan, ada sahabat yang tidak mengerjakan qiyamul lail. Padahal dia sahabat Nabi. Ali Rasulullah bangunkan. Ya, Ali bangun salat. Kata Ali, ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mau bangunkan kita, akan dia bangunkan kita. Kata Ali. Ya Rasulullah, jiwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Kalau andai kata memang Allah berkehendak membangunkan kita, kita akan bangun. Maka Rasulullah tepuk ketika itu pahanya, dia katakan, innal insana aktsaru syai'in jadala. Sesungguhnya manusia sangat banyak trik-trik dia untuk mendebat. Mau mendebat selalu. Ali radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan 1 rakaat witir sebelum tidurnya. Kenapa? Karena Abu Hurairah memang tidak bangun malam. Karena apa? Dia pergunakan waktunya untuk murajaah, mudzakarah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis, dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwan, kembali kepada apa yang antum pelajari. Jika itu kewajiban ditinggalkan, tercela. Jika itu perkara yang memang merupakan perkara-perkara yang harus tinggalkan, haram antum perbuat, antum tercela. Jika itu perbuatan-perbuatan yang sifatnya utama, sunnah, antum kerjakan, berpahala, menambah iman. Jika ditinggalkan, maka antum tidak berdosa dan tidak dicela dengannya. Ya, subhanallah. Walaupun dalam sebagian zaman ada perkara-perkara sunnah yang menjadi standar dalam zaman tersebut, jika ditinggalkan, orang tersebut dianggap fasik. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah taala? Orang yang tidak melaksanakan salat rawatib itu orang fasik, ditolak kesaksiannya. Pada masa mereka itu. Subhanallah. Kalau dia enggak mengerjakan sunat rawatib, ditolak kesaksiannya, dianggap orang fasik. Banyak itu perkara-perkara sunnah. Pada zaman itu yang masih tinggi iman mereka, ya. Pada masa para sahabat, orang yang tidak datang ke masjid berjamaah itu orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang jelas ketahuan kemunafikan. Ya. Subhanallah, itu pada zaman mereka. Jika diterapkan pada zaman sekarang ini, Masya Allah, banyak sekali orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Ya. Kemarin ada seorang bertanya kepada saya tentang perkara sholat tahajud. Yang intinya, saya punya seorang family, dia belajar salaf, ngaji di salaf, sering ke radio hang dan seterusnya. Tapi saya tidak melihat dia melaksanakan tahajud. Apakah salafi mengajarkan demikian? Subhanallah. Ini menunjukkan dia nggak paham tentang salaf.
bahwa salaf itu Islam, bukan kelompok. Saya katakan bahwasanya tahajud itu perkara yang dianjurkan, disunahkan, tidak menjadi wajib dan tidak tercela bagi seorang meninggalkannya. Enggak tercela seorang meninggalkannya. Tapi dia katakan saya tahu itu perkara yang disunahkan, tapi kan ini menunjukkan dia meremehkan perkara tersebut. Saya katakan tidak harus meninggalkan sesuatu menunjukkan seorang meremehkan. Sebab siapapun juga yang meremehkan bagian daripada agama, dia akan menjadi kafir dengannya. Gak boleh kita meremehkan agama, walaupun perkara kecil, meremehkan janggut, meremehkan lain-lainnya, hijab, jilbab, gak boleh meremehkan satu perkara kafir dengannya. Tapi saya katakan Allah SWT telah menyebutkan tentang orang-orang beriman, mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Ya, orang-orang beriman itu ketika Allah sebutkan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih daripada golongan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka yang dapat kitab ini ada orang-orang yang zalim. Wa minhum muqtasid, ada orang-orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada orang berlomba-lomba menuju kebaikan. Begitulah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, kita semua Ahlus Sunnah insyaallah. Salafus salih, kita semua salaf insyaallah taala. Bertingkat-tingkat dia. Ada yang zalimun li nafsihi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Ada yang berlomba-lomba mengejar kebaikan, ada yang dia muqtasid pertengahan saja. Ada yang zalim li nafsi, menzalimi dirinya. Tapi tidak mengeluarkan mereka daripada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah terkadang tergelincir, dia minum khamar, dia berjudi, bahkan berzina. Zalim li nafsi. Apakah kita katakan dia bukan Ahlus Sunnah, dia bukan orang-orang beriman? Tidak, kita katakan Ahlus Sunnah. Ya? Karena ini perkara-perkara yang tidak membuat seorang keluar daripada Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi intinya ikhwan rahimakumullah, ya, kita hendaklah seluruhnya berupaya mengamalkan ilmu yang kita tahu. Ya. Andai kata antum telah belajar tentang baca-bacaan seperti ini, amalkan. Belajar mengenai masalah tahajud, amalkan, perbuat. Ya. Enggak mampu antum 11 rakaat, 13 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, kerjakan. Ya. Minimal antum kerjakan sebelum tidur 2 rakaat, setelah itu 1 rakaat, tidur. Kerjakan semuanya. Kalaupun tidak ternyata karena dalam kondisi kita keletihan tidak mengerjakannya atau kita terlampau tidurnya terlampau larut enggak bangun, maka insyaallah taala tidak tercela seorang dengan meninggalkannya dalam agamanya. Walaupun sebenarnya kalaulah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala, kita azam untuk bangun malam, Allah akan bangunkan kita. Tetapi yang menghalangi kita berbuat ketaatan adalah dosa-dosa kita. Sebenarnya, ya. Dosa-dosa yang kita perbuat di siang hari itu yang menghalangi kita untuk bangun di malam hari. Kalaulah kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, menghindari kemaksiatan kepada Allah semampu kita, insyaallah taala Allah akan bantu kita untuk beramal saleh, beribadah di malam hari. Ya. Kalaulah ikhwan rahimakumullah kita banyak berbuat dosa, ibadah ini kayak sekedar biasa saja. Ciri-ciri ibadah antum gak khusyuk karena ada yang salah dalam diri antum, karena kezaliman yang kita buat, dosa-dosa kita. Kadang kita gak merasakan indahnya sholat, kayak biasa aja. Yakinlah ini banyak kesalahan kita, dosa-dosa kita banyak. Rokok, sujud gak ada kita nikmati. Itu ciri-cirinya itu. Apalagi dalam zaman yang serba fitnah seperti sekarang ini, banyak sekali potensi-potensi seorang tergelincir untuk berbuat dosa. Ya, fasilitas memudahkan semuanya, sarana memudahkan. Maka inilah yang membuat kita terhalang untuk beribadah, untuk khusyuk, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal ibadah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.